الفضيلة مدير المدرسة العالية الحكومية الأولى بسورة الأستاذ الدكتور سلامة بجواب الماجستير، صاحب الفضيلة المكرم الأستاذ كي هجي مخلص سودان حفظه الله، أصحاب الفضائل الأساتذة والأستاذات ورحمة الله وبركاته. Dan kali ini kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pengajian dalam rangka memperingati Hari Santri pada pagi hari ini. Al-Barnamij al-awwal al-iftitah. The first agenda is opening. Acara yang pertama pembukaan. Al-Barnamij al-thani qira'atul Qur'an al-Karim. The second agenda is reciting Holy Quran. Acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran. Al-Barnamij al-thalith al-kalimat. The third agenda is remarks. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un wa idza lomba ya, yang sudah dimulai dan kelihatannya hari ini akan diumumkan pemenangnya. Kemudian juga kegiatan tadi mengikuti upacara virtual yang dilaksanakan ya di tempat ini dari jam 8 tadi, dan kemudian juga kegiatan ini juga dijadikan satu dengan kegiatan rutin ya, yaitu adalah pengajian rutin di MAN 1 Surakarta. Perlu kami sampaikan bahwa MAN 1 Surakarta ini juga berpartisipasi dalam sebuah peringatan Hari Santri, di mana Hari Santri tahun ini mengambil tema Santri Sehat Indonesia Kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul khallaqul alam. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu narju syafa'atahu mundzul an hatta yaumiz zihab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wal habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ma damatis samawati wal ardu yajriyan wal lailu wan naharu yakhtalifan. Allahumma arhamna ma'ahum wahdina kama hadaitahum birahmatika ya arhamar rahimin wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita bersyukur bahwa pemerintah sudah mengakui bahwa umat Islam khususnya para santri lebih khusus lagi diakui kiprahnya, diakui prestasinya, diakui perjuangannya yang selama ini nampaknya tidak begitu diambil, tidak begitu diindahkan, bahkan dianggap tidak ada. Sehingga wajar apabila anak-anak didik tidak tahu itu. Maka sekali lagi kita bersyukur, dan ternyata kalau tidak ada resolusi jihad, tidak ada kebersamaan para umat Islam khususnya para santri di dalam menghalau tentara nikah, secara sunatullah nampaknya tidak akan terjadi suasana merdeka ya seperti yang kita nikmati saat ini. Tadi saya kaget karena banyak yang pakai sarung. Loh, kok pakai sarung? Lebih-lebih Pak Kepala pakai sarung, Pak Ustadz pakai sarung. Saya tadi bilang, ngerti ya nganggu sarung aku mau. Tapi sekulino nganggu sarungnya ya sekali-sekali nggak pakai celana gitu deh. Tapi
nampaknya suasana batin kalau pakai sarung itu lain. Kita ikuti jejak mereka, berbuat tetapi tidak pamrih, berjuang tapi bukan karena sesuatu sesaat, mengorbankan segala apa yang ada, baik harta benda bahkan nyawa dan jiwa, tapi tidak ingin sekedar terkenal. Ini barangkali penting karena awwalu ma yuqda bihi an-nas yaumal qiyamah wa fi riwayatin asy-syuhada. Yang pertama kali nanti akan dihisab oleh Allah di hari kiamat adalah orang yang mati karena perang. Maka orang-orang yang mati karena perang langsung diperlihatkan surganya. Ketika sudah diperlihatkan, betapa berbunga-bunga mereka, betapa senangnya dia karena melihat tempat yang akan ditempati selamanya. Tapi kemudian dihadapkan kepada Allah dan Allah bertanya, "Madza amilta hatta yuja'a bika ilal jannah?" Apa yang telah kau lakukan sehingga engkau diperlihatkan surga? Orang itu menjawab, qataltu fika wa qatiltu. Aku telah berperang, aku telah berjuang dan aku terbunuh. Lima amil tadzalik, untuk apa kau lakukan itu sampai engkau terbunuh di dalam peperangan? Fika ya Rabbi, hanya karena ingin mendapat ridho. Tetapi Allah yang maha tahu isi hati seseorang, alimul ghaib wa syahadah, menjawab, kadzibta, bohong. Bal yuqala annaka syuja, annaka jari. Bohong kamu katakan engkau berjuang karena ingin mendapatkan ridhoku, melainkan engkau berjuang, engkau berperang, engkau berbuat semuanya itu hanya karena ingin terkenal engkau sebagai pemberani. Wajahnya di bawah, kemudian diseret dan dilempar ke neraka. Siapa dia? Orang yang berjuang, orang yang berperang, bahkan kemudian gugur di dalam peperangan. Tetapi hanya karena tidak karena Allah lah habis semuanya. Dan dia tidak sekedar dilempar, tapi diseret, yushabu ala wajhi, diseret terlebih dahulu dan dia dimasukkan ke dalam neraka. Siapa dia? Orang yang berjuang tapi tidak karena Allah. Mungkin konteksnya sama dengan konteks yang kita rasakan, kita alami. Yang kedua siapa? Alimun wa qari'un, yang diadili, yang kemudian adalah seorang alim, seorang ahli agama. Dia juga sama diperlihatkan surganya, karena memang orang ahli agama itu luar biasa. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu mengapresiasi orang-orang yang bergerak di dalam bidang belajar mengajar, seperti sabda Nabi, an-nasu alimun wa muta'allimun wa ma baina dzalik hamajun la khaira fi. Manusia yang sejati itu hanya orang yang berilmu, mengajarkan ilmunya, kemudian yang belajar mencari ilmu. Selain itu hamajun la khaira fi, selain itu tidak ada baiknya. Berarti kalau toh patut disebut dengan hamba Allah yang sesungguhnya, hanya mereka yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan, baik formal maupun non formal. Hanya mereka yang diakui sebagai manusia yang sesungguhnya. Wa ma baina dzalik, sedangkan yang lain hamajun la khaira fi, bukan manusia yang sesungguhnya. Ini luar biasa penghargaan Nabi kepada mereka yang bergerak di dalam dunia pendidikan. Maka tidaklah aneh kalau orang tadi bersemangat untuk mencari ilmu. Ketika dikatakan, apa yang kau lakukan sehingga engkau diperlihatkan surga oleh para malaikat, dia mengatakan, ta'allamtul ilma fika wa 'allamtuh. Ya Allah, hidupku habis untuk belajar dan mengajarkan ilmu. Untuk siapa? Untuk apa kau lakukan itu?
Sampai-sampai waktumu habis hanya untuk belajar dan mengajarkan ilmu. Ta'allamtu fika, karenamu ya Allah. Tapi apa yang terjadi? Allah yang Maha Tahu mengatakan kadzibta bal amilta dzalik liyuqala annaka qari, annaka alim. Bohong, kamu lakukan itu hanya ingin terkenal engkau sebagai orang berilmu, orang yang rajin mengajarkan ilmu, orang yang terus-menerus tidak pernah berhenti mencari ilmu. Itu yang kau inginkan, hanya mendapatkan penghargaan dari masyarakat. Waqad qila, dan itu sudah terjadi. Engkau terkenal di antara mereka, engkau disanjung-sanjung oleh mereka, engkau dihormati oleh mereka, engkau selalu ditempatkan di tempat yang paling terhormat. Dan aku tidak ridho kau lakukan itu. Apa yang terjadi? Sama, fayushabu ala wajhihi summa ulqiya finnar, diseratlah dia dan kemudian dilempar ke neraka. Siapa mereka? Mereka yang rajin belajar dan rajin mengajarkan ilmu, tetapi bukan karena Allah. Kan nikmat tapi tidak jadi dimasukkan. Ini siksaan tersendiri. Ada orang kehausan, kemudian dikasih minuman yang sangat menarik, begitu mau diminum ditarik lagi. Itu siksaan yang berat. Yang kedua adalah dimasukkan neraka. Berarti siksaan yang paling berat adalah pejuang yang tidak karena Allah, guru, kiai, ustadz yang juga tidak karena Allah. Siksanya tidak main-main. Dua, yaitu diperlihatkan ning rasito, yang kedua dimasukkan ke neraka. Karenanya mari dengan semangat memperingati Hari Santri Nasional, kita teguhkan niat semangat kita, terus belajar mengajar, tetap jangan pamrih hanya karena ingin ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharap sesuatu dari apa yang kita lakukan. Allah Maha Kaya, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Tahu kebutuhan kita, dan Allah Maha Bijaksana. Sekedar ilustrasi, saya pada suatu saat ada tamu, Pak Mukhlis, saya mohon panjenengan nanti ngisi pengajian rutin di daerah dekat Jogja sebulan sekali. Tapi maaf, orangnya nggak banyak, ya hanya 10 sampai 15 orang. Bagaimana, bersedia apa tidak? Saya katakan, 1 orang pun saya bersedia. Dan Anda tidak perlu repot-repot menjemput, bahkan amplop pun tidak perlu diperhatikan. Kenapa? Saya dibutuhkan itu suatu kehormatan yang luar biasa. Bagaimana tidak? Nabi ketika hendak melepas Sayyidina Ali untuk berdakwah ke Syam, Syria, beliau berpesan, Ya Ali, la ayyahdiyannallahu bika rajulan wahidan khairun min humrin na'am. Hai Ali, kamu menjadi sebab seseorang mendapatkan petunjuk Allah karena gara-gara lesan, hanya karena gara-gara dakwahmu, hanya karena gara-gara kamu mengajarnya. Khairun min humrin na'am, itu lebih mulia daripada unta merah. Unta merah itu kalau sekarang mungkin Alphard begitu ya, atau Lamborghini atau Rubicon yang harganya 1,5 M. Sudah pernah naik Lamborghini? Belum? Sama, saya juga. Tapi saya tanya sama teman yang juga punya seperti itu, saya tanya, Pak, di mana hebatnya, di mana ampuhnya Lamborghini dan Rubicon, karena beliau punya dua mobil itu, ya maklum pengusaha sukses. Pak Mukhlis, kalau saya perhatikan, saya amati, nikmatnya yaitu ketika turun dari mobil banyak orang melihat, hanya itu saja. Tidak beda kok, tidak beda, hanya itu, ketika turun banyak orang melihat, ya itu saja. Subhanallah. Jadi prestis saja itu. Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah. Barusan tadi saya cerita sama beliau, ada pengusaha yang tadi punya Rubicon sama apa tadi?
Lamborghini. Saya dapat telepon barusan dari istrinya. Beliau dalam keadaan dirawat rumah sakit. 70% positif kena COVID. Rubicon loro. Kira-kira bagaimana? Nggak punya Rubicon tapi sakit. Artinya apa? Apa artinya semuanya? Kalau tidak sehat. Karenanya sehat luar. Pantas Nabi berdoa, nas'alukal afwa wal afiyah. Nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Dan Nabi mengatakan, faman u'tiyahuma faqad aflah. Faqad aflah. Jadi orang kalau sudah diberi afiyah fid dunya wal akhirah, selesai sudah, rampung sudah, aflah, berbahagia, beruntung, sukses dalam arti sesungguhnya dengan afiyah. Yang pertama, al-ilmu. Orang baru disebut dengan sehat yang sesungguhnya kalau ilmunya memadai, ilmunya cukup untuk kebutuhan apa yang diinginkan, dan sekaligus sesuai dengan yang sesungguhnya orang berilmu, yaitu mengajarkan dan ikhlas. Bapak Ibu sehat, artinya ilmunya manfaat. Banyak ilmu tapi tidak manfaat, belum sehat. Maka saya tanya, ibu-ibu, bapak-bapak sehat? Dari sisi keilmuan? Semakin banyak ilmunya, semakin sehat dalam arti sesungguhnya. Untuk poin pertama, punya ilmu tapi tidak diajarkan, punya ilmu tapi tidak diamalkan, tidak sehat. Maka saya bertanya, kalau boleh dijawab, sehatkah Bapak Ibu? Bu kayak lekon jawab tuh, yo. Karen jawab sehat atau tidak gitu loh. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Menurut tidak diwarai. Ya, saya percepat. Yang kedua, al-ibadah. Sehat dalam arti sesungguhnya yang kedua adalah ibadah. Percuma kita punya ilmu banyak tapi tidak rajin ibadah. Ya, belajarlah ilmu. Utlubul ilma tolaban la yadurru bil ibadah. Watlubul ibadah tolaban la yadurru bil ilmi. Ilmu dengan ibadah ini dua hal yang tidak boleh berkurang. Semakin tinggi ilmunya, seharusnya semakin tinggi ibadah. Semakin tinggi ibadahnya juga harus ditopang dengan ilmu. Karena banyak orang ibadahnya rajin tapi ngaji rapate gelem. Banyak juga orang ilmunya tinggi tapi sholatnya rapatnya tenanan. Ketiga apa? Arizku minal halal. Baru dikatakan sehat. Tidak hanya karena ilmunya, tetapi rizkinya juga halal. Rizkinya juga sehat. Rizkinya juga bagus. Saya semalam menyampaikan materi di daerah kami tentang hukum riswah. Karena menjelang pilkada ini banyak orang-orang yang menjadi calo-calo riswah. Saya tanya kepada mereka, jenengan menjelang pilkada tanggal 5 Desember ini sudah ada tamu belum untuk membawa sesuatu? Belum. Seandainya ada, diterima apa tidak? Terima no, katanya begitu. Sementara laknatullah ala rasyi wal murtashi wal ra'is yamsi bainahuma. Allah melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap, bahkan wal ra'is yamsi bainahuma, bahkan perantara antara itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan uang itu jelas-jelas haram, maka man akala luqmatan minal haram fa salatu mardudah arba'in. Barang siapa yang makan sesuap dari hasil riswah, maka sholatnya 40 hari ditolak. Kalau 20-an, 2 suap, 80 hari ditolak. Wasabru ala syiddah. Orang baru dikatakan sehat sesungguhnya ketika dia dihadapkan dengan persoalan kesulitan, dia tetap tabah, sabar, itu baru sehat. Tapi ketika dihadapkan dengan persoalan, bingungi, mengkambing hitamkan setiap orang, itu kurang sehat. Bagaimana Bapak Ibu sehat? Bagaimana Bapak Ibu sehat?
Contoh kecil. Bagaimana kalau bapak-bapak istrinya agak rewel, sehat? Wasyukru ala nikmah. Yang kelima, wasyukru ala nikmah. Syukur ketika mendapat nikmat. Wah, itu tidak mudah walaupun hanya sekedar syukur. Tidak mudah. Ya. Orang itu mendapat nikmat banyak, ketika ada musibah satu, hilang musibah, hilang nikmatnya, yang tampak musibah. Maka Imam Ghazali mengatakan, kalau kamu dapat musibah, jangan kau ingat-ingat musibah, ingatlah semua nikmat yang tak terhitung. Ini menjadi hilang, tidak tampak. Yang ada adalah alhamdulillah. Sehingga Nabi selalu mengatakan alhamdulillah ketika dapat nikmat, alhamdulillah alladzi bi ni'matin sholihat. Ketika dapat musibah pun beliau tetap alhamdulillah, karena masih terlalu banyak nikmat Allah yang lain. Setuju? Sehat Bapak Ibu? Nah, saya percepat saja. Itu sehat afiah di dunia. Sedangkan afiah di akhirat juga 5. Yang pertama, ayyatiyahu malakul mauti bil lutfi war rahmah. Tandanya orang sehat di akhirat, orang selamat di akhirat, yang pertama, didatangi malaikat Israel dengan penuh kasih sayang dan penuh lemah lembut. Sebagaimana Nabi ketika sedang sakit keras, ada tamu, ketika ditemui, yang menemui adalah Sayyidah Fatimah. Saya adkhul, bolehkah aku masuk, kata malaikat Israel. Siti Fatimah mengatakan, maaf, qad asabahul huma, ayah sedang sakit panas, pulanglah. Dan sang ayah bertanya, anakku Fatimah, siapa tamunya? Saya tidak tahu wahai ayah, nampaknya orang Arabi. Katakan, nanti kalau dia datang, persilahkan masuk. Tadi apa yang kau katakan? Maaf, ayahku sedang sakit panas, maka pulang. Nanti kalau datang lagi, katakan sudah masuk. Namanya siapa itu wahai ayah? Itu malaikat pemusnah kenikmatan dunia. Begitu tahu kalau itu adalah malaikat Israel dan tahu ayahnya akan meninggal dunia, nangis sejadi-jadinya. Tapi akan berhenti seketika ketika ayahnya membisikkan sesuatu. Anakku, memang ayah tidak lama lagi nampaknya akan dipanggil, tetapi kamu tidak perlu risau, kamu nanti yang pertama kali akan menyusul. Kalau kita dikatakan begitu oleh orang tua kita, nangisnya menang nawa malah banter. Baraku kayak kowe nduk ngono lho gitu. Begitu mendengar kata-kata langsung diam seketika. Ketika kemudian betul-betul datang, kemudian Nabi bertanya, ajita lizairin, ajita liziarah au lil qabdi. Wahai Israel, kamu datang ini dalam rangka untuk silaturrahim atau untuk mencabut nyawa. Beliau mengatakan, sebenarnya aku disuruh untuk mencabut nyawamu wahai Rasulullah, tapi kalau engkau belum berkenan, aku tak pulang, tak apa-apa. Begitu lutfi warahmah, penuh kasih sayang Israel ketika hendak mencabut. Ini yang dimaksud oleh Nabi, ayyatiyahu malakul mauti bil lutfi warahmah. Ini namanya kenikmatan luar biasa, tidak dipaksa, gelem ra gelem kudu angkat saiki. Dan ini rahmat afiah yang pertama untuk akhirat, itu tidak lepas daripada perilaku kita yang 5 di dunia, yaitu al ilmu wal ibadah wa rizqu minal halal wa sabr ala syiddah wa syukur ala nikmah. Bagi orang yang ilmunya memadai, tahu hidup, dan ibadahnya juga cukup bagus, rezekinya bagus, itu nanti ketika kita hendak dicabut, tidak ada sedikit pun rasa berat. Itu yang dimaksud dengan penuh kasih sayang. Tidak ada kita merasa terpaksa. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Orang itu kalau imannya istiqomah, tidak perlu khawatir, justru dia akan diberi sesuatu yang menggembirakan. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Justru kalian berbahagialah karena kalian akan menuju surga. Yang itu perbandingannya antara istana Raja Salman dengan
Leng tikus. Bagaimana, terpaksa atau seneng? Halo. Kedua, Allah yurawwi'ahu munkarun nakir. Termasuk orang sehat yang kedua di akhirat ketika dia tidak ditakutkan dengan suasana di mana kedatangan malaikat mungkar nakir. Karena mungkar nakir bagi orang yang sehat tadi dunianya, dia berpenampilan serba menyenangkan, bajunya putih, wangi, dan wajahnya bersinar dan penuh dengan kasih sayang. Nah, itu namanya sehat, selamat yang kedua. Bagaimana kira-kira kita selamat, sehat? Halo? At-tamsil auqa'u fil qalbi, kata Imam Ghazali. Contoh itu, ilustrasi itu lebih masuk ke dalam hati daripada yang lain. Nah, saya kalau pengajian senang pakai contoh-contoh. Tapi sebenarnya saya cerita di depan para asatid dan ustadzat ini jadi kurang pas. Kok koyong guroni gitu ya, tapi tidak apa-apa lah, konco dewi. Guna aminan fil fazail akbar. Sehat yang ketiga di akhirat yaitu ketika ada pengumuman. Pengumuman yang al-fazul akbar sangat mencekam, sangat menakutkan, yaitu detik-detik dipanggilnya orang ke surga dan ke neraka. Nama-nama berikut ini, nama-nama yang ke surga dan ke neraka. Kelompok pertama, kelompok dari keluarga besar MAN. Wah, ini bagi orang yang tidak sehat dunianya, ingat dosa. Semuanya ingat dosa. Akhirnya dia ketakutan. Bagaimana nanti kalau saya yang terpanggil ke neraka? Itulah al-fazaul akbar, sesuasana yang sangat menakutkan. Dan orang yang sehat, selamat yang ketiga, aminan, aman. Karena sudah ada bocoran, kamu gak usah takut. Kamu sehat dunianya yang 5. Sehingga orang-orang podo bingungi, dia senyum-senyum. Kenapa? Sudah dapat bocoran, lulus. Allahumma amin. Yang ke berapa? Yang ngerti no, aku ngetes doa ya. Yang keempat adalah ayyamurru ala sirati kal barqil lami', yaitu ketika dia mampu meniti siratal mustaqim dalam keadaan cepat secepat kilat. Karena dalam sebuah kitab dikatakan maratibun nasi fil hasyri asyrat. Jadi tingkatan orang-orang nanti ketika dihalau dan harus meniti sirat itu ada bermacam-macam tingkatan. Tingkatan yang paling pertama, tingkatannya para nabi, itu kal barqil lami', lap sudah sampai. Padahal siratal mustaqim itu adalah jembatan yang melintas antara mahsyar atau mauqif ke surga. Di bawahnya adalah neraka. Perjalanannya tidak kurang dari perjalanan tempuh 500 tahun. Sedangkan keadaannya tidak seperti jalan tol. Istilah wong Jawa, lembuti kadya rambut pinara pitu, landhepe kaya pitung penyukur. Bagaimana nasib kita kalau kita lewat tidak? Itulah istilah Al-Ghazali, aqobatun minal aqob, minal aqobat, jalan yang sangat tidak mudah. Orang yang selamat yang keempat ketika sukses meniti siratal mustaqim. Yang terakhir, ayat hulal jannah ma'as salamah, yaitu ketika masuk surga dengan selamat. Ini baru sehat yang sesungguhnya seperti itu. Berarti kita masih panjang menuju sehat yang sesungguhnya. Semoga kita melalui HSN, semoga betul-betul menginspirasi perjuangan mereka dalam rangka merebut kemerdekaan dengan tanpa pamrih. Semoga mengilhami kita untuk berbuat sesuatu sesuai dengan bidang masing-masing, hanya satu karena Allah. Dan semoga kita dalam masa COVID ini terilhami untuk menjadi orang yang sehat, menjaga kesehatan, tapi sehat bukan hanya sekedar sehat, tapi sehat meliputi al-afiyah fid dunya wal afiyah fil akhirah. Allahumma amin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ya qayyum ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis fala takilna ila anfusina tarfata ainin aslih lana umurana kullaha fa innahu la ilaha illa anta wala haula wala quwwata illa billah.
اللهم اجعلنا والدينا وإخواننا وأهلنا وذريتنا وأحبائنا من أهل العلم وأهل الإيمان وأهل الخير وأهل القرآن وأهل الإحسان وأهل الطاعة والجنة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والظلم والضير والطغيان والعصيان من عذاب جهنم يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة برحمتك الواسعة وبحق نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.